Kenalnya Kak Kladin, apa sih perasaan atau first impression-nya Kak Kladin gitu ya ketika, 3 tahun terakhir ya Kak Kladin ya, Mhm. diamanahkan, di level para pemuda ini gitu ya, manusia-manusia yang baru meletek ini gitu ya, which is, usia-usia yang memang sangat krusial banget, usia-usia mereka lagi fase turbulence gitu ya Kak Kladin. Apa sih, first impression atau, apa ya, yang perasaan yang Kak Ladin rasain gitu? Iya Bun, kalau ngobrolin perasaan itu nano-nano sebetulnya ya Bun ya, karena Bunda juga ikut turun di SMA ini gitu ya, ikut merasakan juga. Tapi yang pasti ada perasaan haru karena pastinya di awal-awal kita tuh ngalamin banget eh, menemani teman-teman di fase itu menemukan jati dirinya gitu ya. Yang mana itu teh buat anaknya pun sulit, buat kita yang mendampinginya pun sulit gitu ya untuk membersamai karena nggak selamanya proses itu enak gitu, nggak selamanya proses itu menyenangkan, nggak tiba-tiba ketika ditanya siapa aku semua orang bisa jawab gitu ya Bun ya. Aing Tapi mau gitu ayo jawabannya. gitu kadang-kadang mah jawabannya teh gitu ya. Atau kadang-kadang jawabannya adalah cukup nggak tahu gitu ya. Atau jawabannya nggak pakai kata-kata tapi pakai bahasa sikap gitu. Ada yang mungkin marah, ada yang mungkin eh, Menarik diri, menarik ya. diri gitu, dan itu yang cukup bikin aku sebetulnya akhirnya haru ada tapi jadi ngerefleksi diri juga kayak oh ternyata dulu juga aku kayak gitu gitu, dan eh, banyaknya akhirnya oh dulu perasaan aku ketika jadi remaja ditanya gini tuh begini loh, dan akhirnya sama-sama jadi tumbuh sih Bun. Selain nemenin teman-teman untuk tumbuh, akhirnya aku sendiri pun ketika membersamai mereka sama-sama apa ya membangkitkan lagi kenangan Kladin kecil gitu ya, Kladin ketika SMA gitu, untuk bisa berempati sama teman-teman gitu sih Bun. Kalaupun rasanya nano-nano, tapi eh di ending gitu ngelihat teman-teman sedikit-sedikit ada perubahan, sedikit-sedikit teman-teman akhirnya menemukan diri, menemukan perannya gitu. Akhirnya ada apa ya? Rasa haru gitu. Apalagi yang kemarin ke Thailand ya Bun ya. Aduh, tahun sebelumnya itu Masya Allah anak-anak itu ya yang 10 itu Masya Allah sekali. Tapi ketika waktu kemarin kita pergi ke luar negeri, perubahannya amat jauh terasa ya Bun ya. Setiap kita bawa yang berat ditanya, mau dibantu nggak sama aku? Mau dibawain enggak gitu ya? Atau di kamar gitu. Udah kita aja yang nyari mobil, kita aja yang sewa high es, kita aja yang ini asal langsung gitu kan. Tahun kemarin perasaan kayak gitu deh. Atau mereka adalah apa namanya, ada, sebenarnya aku ini, eee, maksudnya kan kalau anak zaman now bilangnya, "Sebenarnya aku ini 2 orang," gitu. Iya, baik Kak Ladin, karena sudah banyak ayah, bunda, dan juga teman-teman yang bergabung, Kak Ladin tadi prolognya sangat, menarik banget ya, dan pastinya bikin ayah, bunda, teman-teman juga penasaran nih ya, bagaimana best practice yang dilakukan oleh Kak Ladin selama membersamai para pemuda ya, pemangku, peradaban ini gitu ya, dalam, mereka kenali atau menemukan jati diri sehingga nantinya kita semua berharap mereka menjadi pemuda akil balik yang mukhalaf, yang mereka nanti siap menanggung tanggung jawab kekhalifahan gitu. Baik Ayah Bunda, sebelum kita, memulai ya, sesi sharing hari ini, izinkan, saya ya untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh, Bun. alhamdulillah ya saya cek sound dulu nih ya, apakah, di sini sudah engage dengan kita apa belum gitu ya Kak Ladin. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk membersamai ayah bunda membaca doa sebelum belajar, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan Kak Ladin bisa memberikan insight-insight positif dalam membersamai para pemuda ya bagi ayah bunda gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Robbi zidni
ilman warzuqni fahman wa amalan mutakabbalan. Kak Ladin tenang aja ya, di sesi sharing kali ini aku akan menjadi teman patembal-tembal sama Kak Ladin gitu ya. Jadi Kak Ladin nggak akan jadi apa one woman show gitu ya, tenang Woman gitu. show. Begitu. Baik, biar suasananya lebih cair dan juga suasananya bikin kita semangat untuk menjalani first Monday in the Iya Ramadan. benar. Hari pertama masuk sekolah lagi ya Tolong, bun. mana aku lagi di Kayangan nih, turun gunung jam berapa ini? Wah, Gitu. Baik, Ayah Bunda, izinkan saya untuk membuka acara sesi sharing ini ya dengan tema ya, misi Khalifah Muda, karakter building dan sosiopreneur untuk peradaban masa depan. Oke Kak Ladin, silakan sharing-sharing terlebih dahulu nanti di apa namanya? Di sela-sela kita santai aja, kita fleksibel, kita dinamis, kita patembal-tembal gitu. Silakan Kak Ladin. terima kasih Bunda Rara. Ya, show me. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya ini hari Senin, hari ke berapa? Hari kelima ya kita puasa gitu. Ayah Bunda masih bisa meluangkan waktu ikut kegiatan hari ini. Terima kasih banyak sudah datang ya Bunda. Insya Allah eh, saya akan membuka dengan sebuah cerita ya Bunda. Mungkin ini sebuah cerita yang relate. Ada seorang pemuda gitu ya ditanya oleh seorang dewasa, entah itu orang tuanya, entah itu fasilitator, entah itu kakaknya. Dengan niat baik itu orang tuanya atau pendampingnya bertanya, kamu siapa? Eh, mau jadi apa nanti? Bahkan ada sekarang lagunya ya Bunda ya dari Yura Yunita, mau jadi apa katanya gitu. Tapi eh, next episode-nya adalah teman-teman para pemuda ini biasanya kebingungan. Lalu akhirnya tidak menjawab satu kata satu kata pun gitu ya. Ketika ditanya siapa aku, mereka juga bingung. Mau jadi apa? Aku juga bingung. Akhirnya mereka nggak menjawab atau bahkan cuman menjawab dengan tadi satu kata nggak tahu gitu kan. Ini kayaknya hal yang atau episode atau situasi yang kayaknya relate untuk ayah bunda yang punya anandanya di usia belasan tahun ya bunda ya. Ketika sudah masuk SMP, SMA, kalau ditanya mau jadi apa, cita-citanya apa, kebingungan. Ini boleh nanti ayah bunda sharing ya bunda. Barangkali ada yang punya eh, cerita yang sama karena ternyata saya pun mengalami itu ayah bunda selama 5 tahun terakhir menemani teman-teman di level SMP dan SMA gitu ya. Pertanyaan ini seakan-akan jadi pertanyaan yang sulit banget gitu. Padahal cuma dua kata, siapa kamu gitu, mau jadi apa ke depannya. Tapi seakan-akan ini pertanyaan yang jawabannya tuh wah susah gitu ya. Dan memang butuh waktu untuk menjawabnya ya Bunda. Dan ternyata barangkali kita juga kalau sekarang ditanya gitu ya, siapa sih Kladin gitu ya, mau jadi apa Kladin di masa depan gitu, atau kita juga bisa bertanya gitu ya sama ya Bunda, sama teman-teman dari Laskar Kreativitas gitu. Kalau ditanya siapa aku, mau jadi apa, kayaknya itu salah satu pertanyaan yang sulit gitu. Nah, ternyata eh, pertanyaan sulit ini tuh bukan tiba-tiba jadi sulit. Ada hal-hal ternyata di zaman sekarang ini yang memang akhirnya membuat kita merasa sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi ya Bunda, sebelumnya saya izin share screen dulu. Ada beberapa mungkin yang bisa ditampilkan sebentar. Hmm,
Sebentar. Nah, apakah sudah terlihat ya, Bunda? Masih loading Kak Ladin. Oh, masih loading. Kalau udah berkabar ya, Bun. Alhamdulillah udah. Ya udah, siap deh kalau gitu. Iya, ini ada sebuah gambar gitu ya, identity crisis gitu. Terus di bawahnya ada Khalifah. Tadi kalau kita ngobrolin yang pertama gitu, siapa aku mau jadi apa? Kenapa pertanyaan itu sulit banget dijawab gitu sama kita sekarang ini? Ternyata ini berkaitan nanti akhirnya jadi bagaimana kita memandang nilai diri kita berdasarkan Allah dan nanti bagaimana caranya kita untuk menggali peran-peran kita atau peran-peran anak-anak kita ke depannya gitu. Nah, jadi pertanyaan siapa aku dan mau jadi apa tuh sekarang kayaknya jadi momok yang menakutkan untuk teman-teman di level SMP dan SMA. Apalagi kalau di Hayat kayaknya ditanyain itu tuh bisa 1 bulan 10 kali gitu ya, mau jadi apa, siapa kamu, tapi akhirnya setelah kita analisis gitu ya Bun, kenapa ini jadi berat, ternyata sekarang ini teman-teman di generasinya teman-teman SMP dan SMA gitu seringkali menilai dirinya itu dari validasi eksternal gitu, dari seberapa banyak like di postingan aku gitu ya, seberapa banyak like orang seberapa banyak orang yang like story aku gitu, atau seberapa aku diterima sama kelompok sosial aku, sama teman-teman aku di sekolah, sama teman-teman aku di tongkrongan gitu. Akhirnya karena validasinya dari luar, ketika ditanya ataupun validasinya menghilang, mereka bingung ketika ditanya lagi siapa aku. Iya, siapa aku ya? Siapa aku kalau aku likes-nya nggak banyak? Siapa aku kalau aku nggak diterima di kelompok ini gitu? Jadi pemimpin geng apa gitu ya? Atau misalkan jadi ketua kelompok apa gitu? Ternyata validasinya digantungin dari sesuatu yang di luar dirinya mereka. Terus akhirnya eh, ketika nilai diri ini digantungkan terhadap tadi validasi eksternal, mereka juga akhirnya kehilangan peran, bingung ketika ditanya mau jadi apa nanti di masa depan gitu. Padahal ya Bunda, sebetulnya di kita udah tahu gitu ya, disebutkan juga di surat Al-Baqarah bahwa Al-Baqarah ayat 30 bahwa penciptaan manusia di bumi itu menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi manajernya bumi gitu. Kalau dari sini sebetulnya eh, kita itu udah nggak kebingungan lagi peran kita di dunia apa gitu. Karena udah Allah kasih tahu bahwa peran kita di dunia itu adalah menjadi pemimpin bumi. Bahkan kalau di surat yang lain gitu ya, Allah Allah tuh diceritain bahwa Allah tuh nawarin loh ke gunung, ke langit, mau nggak jadi mengemban amanah ini sebagai khalifah di bumi. Gunung itu menolak, langit itu menolak, katanya saya khawatir saya tidak sanggup untuk menjalankan amanah ini. Tapi manusia akhirnya menerima amanah itu gitu, menerima amanah menjadi khalifah dan khalifah di bumi. Dan termasuk itu pun diiyakan oleh seluruh manusia, termasuk anak-anak kita gitu, termasuk teman-teman kita di level SMP dan SMO. Nah, seharusnya kalau dari sini kita udah nggak bingung lagi, teman-teman juga nggak bingung. Tapi memang teman-teman itu kebingungan bagaimana caranya menjadi khalifah di bumi gitu. Bahkan kita juga kadang-kadang mah bingung ya. Ya aku ingin jadi khalifah di bumi tapi caranya kayak gimana gitu. Dan perlu kita garis bawahi juga ya Bunda, menjadi khalifah di bumi itu bukan semata-mata sebuah jabatan gitu ya. Oh iya, aku pemimpin di bumi, aku menjadi seseorang yang punya kuasa di bumi, enggak juga gitu. Tapi kita perlu mengajak teman-teman di level SMP SMA bahwa
Khalifah di sini artinya bukan sebagai jabatan, tapi sebagai fungsi. Yang mana berarti fungsi dari pemimpin itu adalah memberikan pelayanan terbaik gitu kan kepada bumi ini sebagai sesuatu yang mereka pimpin gitu. Lalu memberikan layanan terbaik itu seperti apa? Yaitu memperbaiki, mengelola, memberi manfaat dan itu disesuaikan dengan minat, bakat atau titipan-titipan Allah yang memang diberikan unik terhadap setiap manusia gitu. Mungkin ada yang dilebihkan. Misalkan potensinya sebagai seperti Bunda Rara yang kalau ngomong itu bikin orang-orang lain bersemangat gitu. Mungkin jalan jalan dakwahnya Bunda Rara gitu itu adalah menyampaikan kebaikan-kebaikan lewat caranya yang bersemangat gitu yang akhirnya meyakinkan semua orang. Atau kayak Bunda Sri. Bunda Sri itu menenangkan gitu. Menenangkan dan meyakinkan. Mungkin jalan dakwahnya Bunda Sri itu meyakinkan nilai-nilai baiknya Allah lewat caranya Bunda Sri menenangkan orang lain gitu. Atau teman-teman yang lain pun di level SMP SMA itu Allah kasih keunikan yang beda-beda gitu. Ada siapa? Rain gitu. Rain dengan kedisiplinannya. Terus juga ada Aska dengan eh, jiwa diplomatisnya gitu ya, dan Fikar dengan jiwa berapi-apinya, semangatnya gitu. Itu keunikan yang memang Allah titipkan beda-beda gitu sebagai tools. Oke, kamu akan jadi manajer di bumi, kamu akan jadi khalifah, pemimpin di bumi, dan aku titipin nih tools-toolsnya. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan membersamai teman-teman untuk nyari tahu nih tools apa yang Allah titipin gitu. Cuman memang ya itu proses yang panjang dan memang kita perlu untuk membersamai teman-teman dengan kesadaran penuh ya ya Bunda ya. Nah, jadi tapi kenapa nih? Akar tantangannya apa gitu? Kenapa akhirnya susah banget bagi teman-teman untuk menemukan peran misinya gitu di bumi? Padahal tadi sudah Allah sebutkan bahwa kita itu hadir di bumi sebagai pemimpin, pemimpin yang memberikan perbaikan, pemimpin yang memberikan manfaat, yang mengelola bumi ini secara sebaik-baiknya gitu. Ternyata tantangannya adalah di sini identitas kita tadi identitas kita, anak-anak kita gitu terbangun dari validasi di luar. Padahal tadi sudah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya di surat Al-Baqarah ayat 30 gitu ya. Ataupun di surat Hud ayat 61 disebutkan bahwa manusia itu perannya adalah memberikan manfaat, menjadi khalifah pemimpin di bumi gitu. Dan kebaliknya adalah kita tadi memberikan bukan memberikan menganggap bahwa peran kita itu berdasarkan validasi dari luar. Padahal nilai diri kita atau peran diri kita itu diukur dari seberapa manfaat atau kontribusi apa yang kita berikan pada orang lain, gitu, pada sesama, pada bumi dan seisinya gitu. Kontribusi apa nih yang bisa kita berikan? Itu yang akhirnya seharusnya menjadi nilai diri dan juga eh, apa ya, identitas diri kita gitu. Nah, tapi akhirnya sulit untuk mereka menyadari itu. Kenapa? Karena kita atau anak-anak kita gitu, khususnya anak-anak kita sekarang ini sudah sangat sulit untuk apa ya, menerima atau mendapatkan interaksi langsung untuk tahu peran nyata apa atau masalah apa yang harusnya aku selesaikan di dunia gitu. Kan tadi kita mau jadi pemimpin nih. Pemimpin itu tadi membantu menyelesaikan masalah. Tapi anak-anak kita belum punya kesempatan untuk tahu emang real life-nya dalam kenyataannya di dunia tuh ada masalah apa gitu ya. Mereka tuh jarang dapat kesempatan untuk tahu itu. Dan gimana gitu caranya untuk mereka bisa tahu. Ya, itu tadi.
cemplungkan mereka, surung-surung mereka, dorong-dorong mereka untuk masuk ke dunia nyata gitu. Gimana Kak masuk ke dunia nyata? Banyak gitu ya. Yang pertama, kita bisa ngasih dari tanggung jawab kecil. Libatkan mereka jadi manusia dewasa di keluarga. Kalau misalkan ada masalah gitu, bisa dimintai pendapatnya gitu kan, atau diberikan tanggung jawab kecil. Contohnya misalkan eh, mengantar jemput adiknya pulang sekolah misalnya, atau menjadi eh, guide apa ya, menjadi leader guide di rumah gitu kan. Ngecekin mungkin di usia-usia akil balik awal gitu ya, ngecekin rumah tiap malam gitu ya, make sure rumahnya aman, atau misalnya ngajarin ngaji adiknya gitu. Tanggung jawab yang bisa dimulai dari keluarga. Next ya mungkin setelah eh, masuk SMP kelas akhir atau di SMA itu sudah bisa dimasukkan ke kehidupan yang lebih lingkupnya lebih besar daripada keluarga gitu. Di lingkungan perumahan misalkan, atau di komunitas-komunitas yang memang akhirnya itu memberikan kesempatan anak-anak, kesempatan para pemuda ini untuk tahu masalah apa sih yang sebetulnya dihadapin di bumi ini gitu ya, dan apa yang bisa aku bantu gitu. Ya mereka tidak kenal realitas sejauh ini. Karena realitas yang mereka dapatkan sekarang ya Bunda, itu sebatas ada di handphone. Walaupun mungkin ini layar kecil gitu ya, tapi ternyata itu juga memberikan realitas yang apa ya, realitas yang dibentuk persepsinya oleh orang-orang yang berada di belakang sosial media gitu kan. Padahal realitas nyatanya itu mereka jarang ngalamin, mereka jarang datang langsung ke RT RW misalkan, ke lingkungan rumah gitu ya. Apa yang sedang terjadi, masalah apa yang sedang terjadi di lingkungan rumahnya gitu kan. Atau kalau teman-teman ikutan komunitas, apa yang terjadi pada lingkungan komunitas tersebut gitu ya. Contoh misalkan komunitasnya terkait sama lingkungan gitu, lingkungan alam. Memang apa masalah yang terjadi pada alam kita gitu. Nah, teman-teman itu sudah jarang terekspos sama realitas kenyataan atau terekspos langsung sama masalah-masalah yang akan dihadapi. Padahal anak-anak ini nantinya akan jadi pemimpin masa depan gitu. Akan menjadi khalifah di bumi. Khalifah yang baik itu gitu ya. Mereka tahu masalahnya, masalah apa yang akan mereka hadapi ke depannya. Nah, itu tadi. Poinnya adalah mereka sudah jarang terpapar langsung oleh realitas nyata sehingga mereka kesulitan mencari tahu apa nih masalah yang bisa aku selesaikan, apa masalah yang bisa aku akhirnya berkontribusi pada masalah tersebut, mencarikan solusi pada masalah tersebut gitu. Jadi poin remindernya adalah kita sebagai pendamping gitu ya, sebagai fasilitator, sebagai ayah bunda di rumah, sebagai kakak mungkin. Tadi eh, hal pertama yang bisa kita berikan adalah menyemplungkan langsung teman-teman ke realitas yang nyata. Berikan tanggung jawab. Yang kedua, peran lahir dari masalah. Kalau kata Bunda Sri gitu ya, eh, berikan masalah sama anak-anak supaya mereka nggak jadi masalah buat kita gitu. Kalau teman-teman di level SMP SMA nggak dikasih masalah, mereka 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 bakal memberikan masalah sama kita. Misalnya karena mereka gabut, mereka eh minta games terbaru gitu ya, minta top up, atau misalkan minta dibeliin PS5 gitu. Tapi ketika kita memberikan banyak masalah, mereka akan sibuk untuk tadi menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah, itu yang kedua, kita bisa memberikan masalah-masalah. Nah, yang ketiga poin remindernya adalah panggilan hidup itu lahir dari kepedulian. Berarti tadi kita sebagai
pendamping gitu ya, kita sebagai orang dewasa yang mendampingi teman-teman di usia teenagers gitu ya, para pemuda ini perlu dengan sabar, dengan sadar memberikan kesempatan mereka untuk nyemplung langsung ke realitas sosial. Tapi kita sebagai orang dewasa sering lupa atau sering takut gitu karena akan ada selalu pertanyaan, emang mereka sanggup ya? Aduh, nanti dulu deh. Kayaknya mereka belum siap deh. Kita cemplungin ke realitas sosial. Aduh, kalau nanti mereka mereka nyemplung di lingkungan, apakah udah siap? Apakah enggak akan menimbulkan masalah? Karena mereka kan belum siap gitu. Itu keresahan-keresahan yang kayaknya akan dialami kita sebagai orang dewasa gitu ya, ya Bunda ya. Karena saya juga awal-awal ngerasa kayak gitu. Aduh, bisa nggak ya mereka? Aduh, deg-degan nih. Kalau dilepas, secara adab etika udah mampu belum ya gitu. Dan kita sering lupa bahwa ya mereka juga baru pertama kali hidup ya Bunda. Kalau pertama kali hidup ya pasti akan melakukan kesalahan gitu. Dan apakah karena mereka belum siap artinya kita harus ngerem mereka untuk nggak terjun langsung ke realitas sosial? Enggak juga kan ayah bunda ya. Tapi kita sebagai pendamping gitu, kita sebagai orang yang lebih dewasa, kita yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya, itu bisa mendampingi mereka. Ya, it's okay salah gitu. Tapi bukan berarti kita selalu menganulir, selalu memberikan kebebasan yang tidak ada batasnya gitu ya, ya Bunda ya. Tidak juga gitu. Ketika kita mengizinkan mereka gagal, lalu kita mendampingi proses gagal tersebut. Gitu. Kita mendampingi kita mendampingi mereka merefleksikan gitu. eh Apa yang jadi salahnya, apa yang bisa kita perbaiki ke depannya gitu. Itu adalah salah satu proses yang bisa kita lakukan sebagai orang dewasa. Sedikit cerita, ayah bunda waktu itu ada beberapa orang siswa, 2 orang, 3 orang ingin terjun langsung ke Cisarua, ayah bunda, ke Cisarua untuk jadi volunteer di sana. Wah, semangatnya udah luar biasa gitu. Akhirnya mereka eh, konsultasi sama banyak kakak-kakak gitu. Sama saya, sama Kak Sultan, sama Kak Farel, sama Bunda, dan lain-lain gitu. Gimana caranya mereka bisa berkontribusi ke Cisarua, pengen berangkat ke Cisarua. Nah, sebetulnya di sini kita udah lihat bahwa, wah semangatnya luar biasa, tapi memang waktu dan persiapannya itu masih kurang. Nah, apa yang akhirnya kita lakukan? Kita ngasih ngasih pandangan-pandangan. Oke, udah keren kok kalian. Ih, keren banget udah mau ke Cisarua gitu. Tapi kita kasih realitas di sana. Kalau kita pergi ke sana, apa yang bisa teman-teman lakukan? Apa yang akan teman-teman lakukan? Realitasnya seperti apa gitu. Akhirnya dari banyak point of view gitu, karena mereka pun nanya ini nggak cuman ke satu orang gitu, nggak cuman ke saya aja gitu. Ke Bunda juga iya, ke Kak Sultan juga iya. Dan akhirnya mereka dapat satu poin bahwa, oh iya, aku bisa berkontribusi, tapi karena aku pun eh, ingin membantu di sana, aku pun harus bersiap gitu. Dan akhirnya keinginannya itu bisa teman-teman pending dulu dan mempersiapkannya lebih jauh gitu ya Bunda. Begitu. Jadi, apakah mereka gagal pergi ke Cisarua pada saat itu gitu pada minggu itu? Mungkin secara kesempatan pada minggu itu, iya gitu mereka gagal. Tapi itu terlaksana di minggu-minggu berikutnya dengan persiapan yang lebih matang. Dan ya tadi, apakah gagal itu harus jadi, kalau kita tadi mikirnya di awal gitu, aduh ini anak-anak mau berangkat persiapannya kurang, ntar di sana bukannya membantu gitu, tapi malah eh, kami khawatir malah teman-teman keselamatannya tidak terlindungi gitu ya. Tapi ternyata nggak gagal, mereka hanya menunda keinginan mereka untuk berkontribusi ke waktu yang lain, dan proses pendampingan itu yang perlu kita berikan kepada anak-anak gitu. Nah, tadi lalu apa peran pendampingan kita?
sebagai orang dewasa gitu ya terhadap anak-anak gitu. Yang tadi pertama, mendampingi menghabiskan jatah gagal di usia muda. Iya Bun, karena mereka ini adalah pertama kalinya jadi manusia, pertama kalinya jadi remaja, jadi pasti Allah udah kasih jatah gagal yang banyak gitu kan. Pasti mereka gagal. Tapi alangkah lebih baiknya ketika gagal itu memang dihadapi oleh mereka di waktu-waktu mereka sekarang ini gitu, di waktu-waktu di SMP, di SMA. Ketika eh, konsekuensi yang mereka hadapin itu lebih kecil dibandingkan kalau mereka gagal nanti di usia yang lebih besar dengan tanggung jawab yang lebih besar gitu kan. Nah, peran kita ya nggak apa-apa, kita dampingin aja mereka melalui menghabisi masa-masa gagalnya itu gitu kan. Tapi apakah eh, sudah gitu mendampingi saja dengan proses gagalnya aja gitu? Tapi enggak juga ya, karena tadi kita perlu mengikat makna, kita perlu merefleksikan kegagalan itu jadi sebuah insight. Ketika tadi misalkan teman-teman gagal, perlu ada obrolan-obrolan yang mengikat gitu. Entah itu poin bahwa kita apresiasi eh, niat mereka untuk berkontribusi ataupun usaha mereka untuk melakukan sesuatu itu gitu. Dan juga membantu mereka mengevaluasi kira-kira seperti apa kegagalan ini bisa diperbaiki ke depannya gitu ya Bunda. Dan yang terakhir adalah kita perlu menyadari bahwa proses itu adalah bertahap gitu. Jadi ketika pun mereka gagal, kita paham bahwa oke, kemarin gagalnya mungkin 90%. Hari ini mungkin masih gagal, tapi kita tahu bahwa gagalnya sekarang sudah berkurang jadi 70% gitu kan. Ada tahap-tahap yang memang terjadi di teman-teman. Seringnya gitu, seringnya bahkan saya gitu, menganggap bahwa perubahan itu harus sekaligus jadi gitu. Kemarin gagal, hari ini berarti harus selesai gitu. Padahal kan nggak gitu ya Bunda ya, ada tahapannya. Karena sebetulnya misi kita, misi jangka panjang kita lebih besar gitu. Bukan membuat mereka menjadi baik, anak yang nurut hari ini, tapi kita lagi nyiapin anak-anak kita untuk jadi pemimpin peradaban masa depan, ayah bunda. Dan menjadi pemimpin itu, untuk menjadi bijaksana itu lahirnya dari mana? Dari pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman gagal. Pengalaman bangkit lagi dari kegagalan. Pengalaman menemukan eh, hal-hal yang berhasil dan juga menemukan hal-hal yang tidak berhasil gitu. Yang akhirnya bisa mereka gunakan pengalaman ini ke depannya untuk merencanakan strategis, merencanakan hal-hal strategis di masa depannya gitu kan. Karena untuk menyiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan itu butuh orang yang bijaksana, butuh menjadi orang yang tangguh, bertanggung jawab dan peka sosial. Dan salah satu hal yang bisa membangun itu adalah sosial project ayah bunda. Tadi kita perlu nyemplungin mereka ke realitas nyata. Kita perlu ngelatih mereka untuk bisa melihat atau mencari solusi. Kita menuntun mereka untuk bertanggung jawab atas keputusannya. Kita menuntun mereka untuk peka sosial dan salah satu kegiatan atau salah satu metode yang bisa kita berikan untuk menstimulasi hal-hal tersebut adalah nyemplungin mereka ke sosial project gitu. Nyemplungin mereka ke sosial project dan alhamdulillahnya teman-teman di Hayat School gitu ya. Ini nggak kehabisan project ataupun sosial project di hidup mereka ya Bunda. Gini Bunda Rara, sekarang itu teman-teman di kelas 11 itu punya project eh, UMKM, membersamai UMKM. Itu Ayah Bunda, jadi di nah ini ada Bunda Raranya. Terus tahu nggak Bun, nama nama grup mereka tuh apa? Biasanya sih yang memang melenceng, menyimpang, menyeleneh. Bener, Nggak lucu-lucuan sih sebenarnya. Tapi lucu-lucu. beside of awkward-nya mereka, randomnya Mm-mm. mereka, mereka tuh karena ayah bunda di Hayat School, apalagi kelas 11 ya semuanya cowok ya Mm-mm. gitu. Jadi Semua, mereka tuh, iya iya. mereka tuh
sebenarnya soft boy gitu. Tampilannya aja, luarnya kayak gitu. Mungkin anak-anak di luaran sana, ayah bunda juga sama gitu. Tampilannya teh garang, nyebelin, nyeleneh gitu ya. Tapi ketika kita bisa menyentuh hatinya gitu ya, mereka sebenarnya apa cowok-cowok soft boy kok gitu. Iya bener. Iya karena ya kan Kladin tahu kan ya bagaimana Heeh. relasi aku dengan mereka gitu ya. Walaupun relasinya sangat complicated gitu ya, head and love relationship gitu, tapi mereka itu sangat love bombing Iya benar-benar. ke ibu-ibu satu ini gitu. Eh, Balik lagi ke topik Kak Kladin, kira-kira project apa dan kenapa mereka memilih nama yang tadi masih dirahasiakan oleh Iya, Kak Kladin? sebetulnya udah muncul belum Bun di share screen? Ucup kreatif. Nah, Ucup itu Pakai dan bahasa Inggris dong kakak-kakak Kak itu Kladin. adalah You cup. Ayu Kak. Ucup ini salah satu nama dari teman mereka. Salah satu nama dari apa kreatif runner muda kita, Yusuf gitu ya. Tapi sering dipanggil jadi Ucup. Ucup. Nah, ketika ditanya kalian nama kelompoknya apa? Ucup kreatif. Aduh, ketika ngedenger oh nggak asalnya Ucup Family kalau nggak salah. Ucup Family gitu ya. Greget gitu. Ya Allah, namanya dipakainya Ucup gitu. Ternyata setelah mereka presentasi gitu ya, mereka ngejelasin, Ucup itu ada singkatannya, Bun. Apa tuh? Ubah cara UMKM promosi. Kayaknya nggak Aduh. tuh. Ubah cara UMKM promosi. Nah ya Bunda, saya mau sharing sedikit gitu ya. Ada beberapa project, sosial project di level SMA ini. Yang pertama di kelas 11, ini di kelas 11 itu teman-teman sedang mendampingi UMKM untuk membranding UMKM tersebut gitu. Nah, di sini ada beberapa Ini eh, kalau co- ayah bunda di luar sana punya UMKM ya yang mau dibantu buat bedah produknya bisa dong Kak Kladin. Apa perlu syarat dan ketentuan berlaku? boleh Bun, nanti langsung hubungin aja anak-anak atau boleh Bunda Rara ataupun saya gitu ya. Boleh malah teman-teman itu ini langsung jadi cerita aja nggak apa-apa ya Bun ya. Ya, lanjut aja Kak Kladin karena kita Eh, cuma sampai jam 06.00 ya maksimal. iya bener, ini udah jam 5.48. Biarin biar ngegantung jadi ayah bundanya penasaran dan bisa mungkin kita lanjut di grup gitu ya Kak Ladin. Iya betul betul. Nah ceritanya mereka tuh udah keliling Bun, mereka nyari UMKM yang mau dibantu gitu. Dan di sini akhirnya teman-teman dapat banyak insight gitu kan. Mereka datang ke, aduh aku mau ke itu aja Rokus yang ada di Ubi katanya. Kita mau ke Rokus yang ada di Ubi, roti kukus. Ketika nyampe ke sana mereka dihadapkan dengan realita. Ternyata pedagang di Ubi itu semuanya adalah keluarga besar, ya, Bun. Terus akhirnya mereka memilih untuk tidak menawarkannya karena khawatir terjadi keirian katanya. Nggak deh Kak, kasihan nanti kalau tuh ada rasa empati gitu. Kalau kita nawarin ke satu UMKM aja, itu kan keluarga besar Kak. Yang lainnya gimana gitu ya? Yang lainnya kalau nggak kita tawarin gimana? Sedangkan kita pun terbatas nggak bisa nawarin sekaligus banyak gitu kan. Akhirnya mereka pergi lagi ke UMKM yang lain. Eh, ke Jeruk Nona Bun yang ada di Ubi. Akhirnya mereka goal di Jeruk Nona nawarin gitu. Ada yang juga pertama kali nawarin padahal ini niatnya baik mungkin ya mereka nganggapnya gitu, tapi langsung ditolak gitu. Enggak, kami sudah punya tim marketing katanya gitu. Dan Soalnya memang yang nawarin bentukannya mencurigakan Kak ya Ladin. betul betul. Pakai padahal itu udah dikondisikan Bun untuk sapi gitu ya. Hari ini kita mau nawarin UMKM, teman-teman silahkan pakai kemeja, silahkan pakai itu, tapi mungkin ya tetap aja ya Bun ya. Aduh, tapi Coba Masya Allah itu boleh disebut nama nggak biar saya kebayang. kalau yang ke Nona Jeruk Nona itu tim ini tim Ucup. Tim Hmm. Ucup ini ada Aska Ucup sama Nubli. Aska Ucup sama Nubli. Terus ada satu lagi ini tim Deko Studio ini ada Hafiz, Dava sama satu lagi siapa ya? Hafiz, Dava sama Alif. Nah, Lintang ini karena
jiwa seninya kuat, jadi dia masuk ke dua-duanya, nge-backup dua-duanya, grup dua-duanya. Waduh, Oh, nah sungguh yang tadi bangga. kenapa? Respect. Respect. Nah, yang tadi ditolak itu timnya Deko. Timnya Deko ditolak ke Pisang Jabrik. Ya memang kebetulan kan Pisang Jabrik itu franchise ya Bun ya. Jadi memang udah ada tim marketingnya sebetulnya. Tapi poin utamanya adalah mereka resiliensi loh Bun. Ketika ditolak, ya udah aku ditolak terus aku maju lagi gitu. Ya karena mereka udah menemukan batu besarnya Kak Kladin. Ingat nggak waktu mereka ikut kita explore ASEAN ya gitu, Heeh. yang ketinggalan di bandara, Iya. kehilangan paspor, dan jadi ketika ditolak kayak gini, ya receh gitu, Baca aja sebel. gitu. Misu-misu sih dikit. Atau teman-teman itu ke kafe yang di atas Bun, yang dekat Hayat 4 ada kafe baru. Oh iya iya. Itu mereka sempat ke sana juga gitu nawarin gitu. Akhirnya mereka ditolak juga di sana gitu ya. Ada insight-insight juga. Akhirnya ada hal-hal yang mereka dapat juga gitu di sana bahwa enggak ya pokoknya pas datang. Aduh, itu kayaknya kafe yang baru dibangun itu perlu ini deh, perlu diperbaikin sistemnya katanya gitu kata anak-anak. Karena lama banget itu katanya gitu. Ih, gaya banget deh pokoknya anak-anak. Tapi maksudnya karena mereka nyemplung ke realitas nyata gitu Bun, mereka akhirnya nemuin masalah-masalah itu, Iya, nemuin. jadi kan mereka ini ya Kak Kladin, point of view-nya juga kan mereka eh gini ya, lebih lebar gitu Iya iya dibandingkan si benar-benar. pelaku bisnisnya kan gitu. Terus kan punya bakat netizen ya, netizen julid gitu ya. Itu Iya juga betul. bisa jadi modalitas mereka tuh untuk menemukan blind spot-nya gitu. Iya Jadi iya pulang benar. pasti bawa hal-hal yang seolah-olah itu belum dilakuin gitu. Benar banget Bun. Pokoknya seru deh. Ya kali ini gitu ya. Ini ada beberapa eh, apa namanya layanan yang mereka berikan buat UMKM ini gitu, dan setiap layanan ini mereka punya ceritanya kayak tadi. Padahal di sini mereka nggak ngobrolin tentang sistem gitu ya, eh, sistem apa namanya, sistem bisnisnya nggak mereka iniin, tapi mereka malah punya insight terhadap itu gitu. Kalau di sini kan foto produk, desain, video produk, tagline, nama brand, rekap penjualan gitu. Tapi mereka juga mendapatkan insight dari yang lain. Jadi betul kata Bunda, POV-nya jadi melebar gitu. Dan hal ini nggak bisa mereka dapetin kalau mereka nggak terjun langsung ke hal-hal dunia nyata. Atau ini Bun, ini proyeknya kelas 12. Jadi kelas 12 ini proyek sosialnya adalah karena mereka eh, resah bahwa kenapa sih anak muda sekarang nggak punya prinsip hidup, nggak punya tujuan hidup gitu ya. Bahkan aku pun masih bingung gitu, prinsip hidup dan tujuan hidup apa yang harusnya aku pegang setelah aku selesai dari SMA ini gitu. Akhirnya mereka punya project untuk mau deh aku ngewawancara kakek-kakek gitu ya, para eh, kakek nenek yang sudah melewati asam manis kehidupan gitu dan bertanya what matters in your life gitu setelah melalui semua itu gitu kan. Nah, ini ada video Arsya, salah satu siswa sekolah kreatif planner muda di level kelas 12. Ini lagi ngobrol sama seorang kakek. Di sini eh, mungkin kelihatan gitu ya Bun ketika ngewawancara itu sudah kakinya sudah mulai getar-getar gitu ya, karena biasanya kalau cerita lama gitu kan udah mulai aduh aku ngantuk jabah siang-siang gitu. Tapi pas pulang itu di motor kebetulan karena memang berdua berangkatnya saya sama Arsya, di motor itu Arsya langsung cerita, Kak hebat ya katanya, keren ya. Dari SD kakeknya udah jualan kemana-mana, kerja di pabrik, sampai sekarang punya usaha sendiri gitu kan. Dan itu tuh bukan hal yang kayaknya kalau kita nasehatin di kelas itu nggak akan jadi insight gitu. Malah keluar kuping kiri, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu. Mending Iya, masuk Kak, ada yang terproses. iya, Ini iya. kan langsung ini apa namanya tuh nasehat proof.
langsung mental, tring 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 gitu kan. Iya bener Iya banget sih. gitu. Kalau mungkin dikasih tahu di rumah gitu, konteksnya nggak ada gitu, kayak tiba-tiba aja kita nasehatin, tiba-tiba kita kasih wejangan gitu. Itu bener banget kata Bunda bakal mental gitu. Apa tadi pun proof, nasehat ya? Nasehat proof. Nasehat proof gitu ya. Tapi karena ini datangnya dari seseorang yang mungkin nggak punya kepentingan apa-apa sama mereka gitu. Ini nggak punya agenda tersembunyi nih, karena baru kenal juga sama mereka. Akhirnya mereka bisa nangkap itu gitu. Mungkin kalau sama kita gitu, mereka udah punya seuzur, hmm, mau ngomong apa nih? Kak Kalin mau ngomong apa lagi nih? Mau dinasehatin apa lagi nih gitu kan? Dan Tapi ini Kak Ladin, ini juga mungkin respon yang perlu dilatih ya oleh kita mm-mm, yang membersamai mereka ataupun sebagai orang tua gitu ya. Ketika mereka menemukan aha-nya ya, meskipun aha-nya itu adalah hal-hal yang kita sampai berbusa-busah ya, ngebudal gitu ya, mm-mm. berkali-kali ngomongin ke dia gitu, tapi ternyata aha-nya dari orang lain, kan biasanya respon kita tuh kan, "Dah dari kemarin Nah, saya sudah berbicara itu kepada Anda gitu kan ya. kata aku G Kalau gitu ya mama Bun. betul kalau mama tuh ya bilang, tah gitu ya, "Kamari ge," gitu kan ya. Dengan template yang respon body language atau tadi ya apa namanya, respon verbal yang mungkin jadi anak jadi, "Ya udah kan aku butuh memproses nasihat Anda yang banyak itu," gitu kan ya. Ini bener Kak Ladin, ini jadi apa namanya, warning juga buat aku gitu ya dalam ngerespon, eee reaksi mereka gitu ya ketika mereka menemukan aha moment, meskipun si aha moment-nya itu tuh lama banget gitu kan ke prosesnya gitu ya. Iya bener. Ya pokoknya luar biasa lah ya membersamai para pemuda ini gitu. Kadang Iya kita iya. duluan yang udah ngebangun barrier gitu ya. Ini anak Mm-mm, mm-mm. susah banget gitu, jadi weh susah gitu. Padahal di at some point gitu ya Kak Ladin, si anak-anak ini tuh mereka juga sedang berproses dengan cara of the way-nya mereka gitu. Gitu. Jadi kalau ngelihat Arsya kan Kak Ladin kita tahu ya Arsya kayak Iya. gimana gitu kan ya. Gitu terus harus bertemu dengan kakek-kakek yang beliau mungkin nggak Arsya nggak kenal gitu kan ya. Terus pas di sepeda motor Kak Ladin, pas di motor Kak Ladin dia bisa catch the insight gitu kan, itu sesuatu yang bukan harus diapresiasi lagi tapi sebuah milestone kalau buat Iya. aku ya Kak Ladin, Heeh, sebuah heeh. tahapan yang bukan lagi perlu diapresiasi tapi disyukuri banget banget gitu. Mm-mm, Sama mm-mm. mungkin dengan anak-anak ayah bunda gitu ya, kita perlu tadi sih proses modalnya sabar. Masalahnya sabarnya saya ya Kak Kladin, itu setipis tisu pasea, bukan tisu paseo ya, tisu pasea dibagi 7, setipis itu, setipis kulit ari. Aduh, Jadi memang membersamai mereka itu bukan lagi tentang aku dan dia gitu, tapi aku dengan diriku dan aku dengan segimana percayanya aku kepada Allah bahwa mereka itu sudah dikasih potensi, modalitas dan misi masing-masing di anak-anak itu gitu. Jadi ya bener Bun. prosesnya gitu Kak Ladin. Kak Ladin juga sama kan dalam membersamai anak-anak dan mereka kan selesai ke 3 tahun atau 4 tahun dari hayat udah weh ya lepas dari Kak Ladin Mm-mm, gitu. mm-mm, Kak Ladin mungkin ya cuma sekedar say hi aja sama mereka, nggak bisa lagi membersamai seperti saat ini gitu kan. mm-mm. Jadi memang proses itu akan mereka temui, hadapi masing-masing gitu. Nah sekarang ini proses di mana mereka sedang belajar hidup yang baik ada, maksud aku gini, di periode ini itu tuh peran kita lagi dikasih peran gitu. Nah ini nih peran ini yang harus kita lakukan sebaik-baiknya. Peran 3 tahun sebagai Kak Mm-mm. Ladin ini misalnya gitu ya Aduh, bersama mereka. Si 3 tahunnya ini kan yang Kak Ladin harus bisa optimalkan. bisa optimalkan gitu. Bukan untuk mereka sih gitu karena ya kalau Mm-mm. mereka mah nanti ada jalannya sendiri gitu. Tapi tentang bagaimana Kak Ladin menjadi sebaik-baik Kak Ladin, sebaik-baik aku sebagai orang tua ya mendapatkan ahsanu amala gitu ya, amal terbaik dalam Mm-mm. membersamai si anak-anak ini gitu. Kak Mm-mm. Ladin ini masih sangat
sangat pengen banget kita bahas panjang lebar. Pasti ayah bunda juga sama ya, pengen banget tahu lagi cerita-cerita dari Kak Ladin. Tapi qadarullah udah jam 06.00 Kak Ladin. Hah? Ya Allah ya, Iya, asa untuk iya, orang-orang yang senang ngomong seperti kita pun. iya, gitu kan. Jam dikasih waktu sejam tuh, padahal Kak Ladin tahu nggak kalau di apa flyer tuh jam 5.00 sampai jam 5.30. Hari ini sampai jam 6. Iya begitu. Jadi mungkin kita cukupkan Kak Ladin ya. Aku minta maaf banget, pasti masih banyak banget hal yang pengen Kak Ladin sharing, tapi di keep dulu karena Kak Ladin gak cuma dapat sesi sharing buat hari ini ya. Masih ada sesi sharing di pekan-pekan berikutnya yang nanti akan kita tampilkan Kak Ladin ini ya sebagai talent gitu ya. Sama-sama Bun ya, Wak Yaki. Eh, kita akan ketemu lagi besok Kak Ladin. Mungkin ada sepatah dua patah closing statement. Oke, closing statementnya tadi Ayah Bunda. Eh, ini pendek aja berarti Ayah Bun ya, karena udah jam 6. Closing statementnya adalah eh, para pemuda ini bukan tidak kenal peran diri, tapi mereka eh, masih bingung dan belum terpapar bagaimana cara mereka berkontribusi terhadap dunia ini. Dan tugas kita adalah sebagai pendamping itu memberikan sebanyak-banyaknya kesempatan untuk mereka bisa berpapar, terpapar atau bertemu langsung dengan masalah-masalah tersebut. Dan di mana prosesnya itu akan tidak selalu mudah dan disitulah peran kita sebagai pendamping untuk membersamai mereka menemukan peran terbaiknya. Begitu ya Bunda. Suaranya ada nggak Bun? Dan terima kasih banyak Ayah Bunda sudah bersama-sama ngobrol di ruang ini. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada Bu Rara. Oh, Bu Raranya ini ya, Bu Raranya kayaknya eh, hilang sinyalnya. Nggak apa-apa ya Bunda. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak ya Bunda. Sampai sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bunda. Iya, terima kasih Kak Ladin. Mohon maaf ya, tadi Iya, sempat nggak apa-apa terputus. Bun. Lagi di kahyangan. Aku juga. Iya, Masya Allah. Baik, Kak Ladin sudah ditutup ya. Assalamualaikum Sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.